Sebenarnya ya pasti itu berimbas ya, efeknya kena mental kan, apalagi juga ibaratnya banyak yang Dena pikirin. Bukan hanya itu, Dena ini kan single mother ya gitu, semua dia cover, pekerjaan juga jadi terganggu, khususnya mentalnya dia jadi nggak fokus gitu loh. Di balik ketegarannya sebagai seorang single mother, siapa sangka Denada menyimpan luka batin dan beban mental yang begitu hebat. Sang manajer, Risna Oris, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa kondisi psikis Denada sempat terguncang hebat pasca mencuatnya kembali kisah masa lalunya ke ruang publik. Rasa bersalah yang dipendam selama puluhan tahun, ditambah hujatan netizen yang menyudutkan, membuat sang diva sempat kehilangan fokus dalam bekerja. Ia bahkan harus mengambil waktu istirahat sejenak dari padatnya jadwal dunia hiburan demi menyembuhkan luka mental yang kian menganga. Wah, bukan kenal lagi mas, ya pastilah. Ya nggak, kamu aja kalau berantem, apalagi sampai begini gitu ya, di seolah-olah tuh kamu, apalagi kamu punya rasa bersalah yang besar gitu, ya pasti itu kan kena mental banget. Sampai aku juga minta tolong kan sama temen gitu, bisa nggak ini diajak ngobrol gitu biar dia rilis lah, karena kan Dena kan sendiri kan nggak punya siapa-siapa di sini kan, jadi cuman ada ibunya meninggal udah kan, adiknya cowok semuanya ada di luar kota, kayak si Riko ada di Amerika, jadi apa-apa ya paling diskusi sama aku gitu ya, itu aja sih. Sebenarnya ya pasti itu berimbas ya, efeknya kena mental kan, apalagi juga ibaratnya banyak yang Dena pikirin. Bukan hanya itu, Dena ini kan single mother ya gitu, semua dia cover everything. Dia punya pegawai, dia punya anak, rumah di sini yang harus dipikirin semua. Efeknya kan memang kemana-mana kan saat itu kan gitu. Pekerjaan juga jadi terganggu, khususnya mentalnya dia jadi nggak fokus gitu loh. Sampai akhirnya dia nggak fokus ke pekerjaan gitu loh. Dan itu adalah mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah nanti. Dia bilang gitu, maka ini aku terima mbak, aku ikhlas, aku ridho, aku terima ini kesalahanku, aku terima ini semua. Nah intinya gitulah. Namun segala beban itu seolah luruh dalam sebuah pertemuan bersejarah pada 19 Maret lalu. Di sebuah restoran di Jakarta Selatan, dinding keakuan itu runtuh saat Denada kembali bertemu dengan anak laki-lakinya, Resa Rizky Rosano, setelah 24 tahun terpisah. Tanpa pengacara dan tanpa sorot media, pertemuan tersebut berlangsung begitu intim dan penuh isak tangis. Bahkan begitu pintu dibuka, keduanya langsung berpelukan erat seolah tak ingin lagi terpisah oleh waktu. Ini pas video pertama masuk ya. Ini begitu masuk tuh langsung lihat mereka begini. Lihat. Ini masuk, dia nangis, langsung pelukan. Kita semua terdiam lah. Nah ini kakaknya Resa. Ya gitu. Udah. Haru banget. Bukan dia aja yang haru, kita semua nangis di situ. Karena kita kan tahu ya gitu perasaan mereka, yang kakaknya tahu perasaannya Resa, aku tahu perasaannya Dena gitu. Jadi kita nangis semua. Insya Allah. Itu tuh. Setelah selesai lumayan lama tuh kan ininya dia. Dena langsung meluk kakaknya Resa juga. Benerin rambutnya udah berantakan. Ya. Ya.
Masya Allah. Ini satu hadiah aku bilang, bisyarah dari Allah di penghujung Ramadan ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Momen itu pun seolah menjadi titik balik bagi keduanya. Denada yang kini sudah memantaskan diri memanggil dirinya ibu, mulai membuka pintu rumah dan hatinya untuk sang putra yang ia sapa dengan sebutan Nang. Gak hanya tawaran untuk tinggal bersama, Denada juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap cita-cita Resa. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok, ya Jawa ya. Iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang gitu. Bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang ya, waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dia bilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu. Anu aja Bu gitu, air dingin kulkas gitu. Kayak gitu. Aku dengernya ngelihatnya tuh ya Masya Allah ya, tersentuh ya, aku aja yang baper ya ngelihat, karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu ya. Alhamdulillah. Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil diri dia sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga menginikannya, memposisikan dia, udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan Mbak, nah, kalau kamu nyaman, kamu datang aja dulu, lihat dulu gimana sih. Iya, pokoknya senyamannya Resa, pokoknya Dena itu full support lah sama Resa gitu. Bahkan Resa kan juga punya banyak cita-cita gitu. Insya Allah bareng sama Dena bisa mewujudkan cita-citanya gitu. Ya gitu aja sih. Namun perjuangan Denada untuk menyatukan serpihan keluarganya ternyata belum berakhir. Kini sang diva memiliki keinginan besar yang begitu mulia, yaitu mempertemukan Resa dengan adik kandungnya, Aisyah, yang saat ini masih menjalani pengobatan dan menetap di Singapura. Namun, menyadari bahwa Aisyah masih dalam masa pemulihan dan belum pernah mengetahui sosok kakak laki-lakinya, Denada nggak mau gegabah. Ia secara khusus telah berkonsultasi dengan psikolog untuk mencari cara terbaik dan paling halus dalam menyampaikan kehadiran Resa kepada Aisyah. Tapi memang Dena juga ngajak gitu ke Singapura gitu, kapan dia bisanya gitu. Si Resa karena pengen mempertemukan mempertemukan si Resa dengan Aisyah gitu. Video pertamanya Dena itu naik, kan Dena langsung ke Singapura, itu dia approach ke Aisyah karena dia nggak mau mengulangi nggak mau Aisyah itu tahu dari orang lain gitu. Jadi dia langsung ngomong, tapi itu pun dia konsul juga kok sama psikolog gimana caranya untuk menyampaikan ke Aisyah, karena kan nggak gampang ya gitu loh. Ya dia mengikuti prosedur yang diberikan sama psikolog gitu. Di tengah debaran jantung dan isak tangis yang mewarnai pertemuan bersejarah tersebut, ada satu hal yang cukup menarik perhatian. Meski puluhan tahun hidup dalam teka-teki siapa sosok ayah kandungnya, Resa Rizky Rosano ternyata sama sekali tidak menyentuh area sensitif tersebut saat bertemu Denada. Ia seolah sangat menjaga perasaan Denada dan gak ingin merusak suasana haru dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuka kembali luka lama sang ibu. Bapaknya pada saat itu memang tidak mau ikut ambil bagian dalam Aku kehidupan. tidak menyalahkan. Tapi kamu sudah bilang sama dia? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dan aku nggak menyalahkan Kak. Maksudnya bagi aku keputusan itu aku ambil dengan kesadaran penuh. Aku ambil dengan kemantapan hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Dan buat aku dengan kehadiran bapaknya ataupun tidak, Jadi itu kamu doesn't matter. mantap mempertahankan kehadiran itu. Iya. Masya Allahnya tuh gini ya, Resa
sama sekali tidak menyentuh area itu, gitu. Resa sama sekali tidak menyentuh area itu. Jadi memang dia tidak bertanya perihal itu, dia nggak ada bertanya apapun gitu perihal itu. Jadi dia tidak menanyakan sama sekali. Ya mungkin nanti akan ada akan ada obrolan itu satu saat ya pastilah. Cuman pertemuan pertama itu nggak ada sih, nggak ada obrolan gimana setahu aku ya. Di balik kelanjutan proses hukum yang sempat menjadi sorotan tajam publik, sebuah pengakuan jujur akhirnya keluar dari mulut Ressa Rizky Rosano. Dengan nada rendah hati, Ressa menyatakan bahwa tujuan utamanya melayangkan gugatan selama ini bukanlah demi materi ataupun popularitas. Baginya, semua itu hanyalah sebuah upaya terakhir untuk mendapatkan pengakuan dari sang ibu kandung yang telah lama ia rindukan. Kini, setelah pelukan hangat Denada telah ia dapatkan, status gugatan hukum pun menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Keduanya berharap agar segala masalah hukum yang sempat berjalan dapat segera berakhir atau clear secara kekeluargaan. Sebenarnya Ressa banyak banget cerita ya, maksudnya dia membuka, mau ceritakan banyak hal gitu, dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya, jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya. Karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas, aku tahu Ressa anak yang baik, Tante Ratih anak keluarga yang sangat baik gitu. Om Dino juga gitu. Yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka gimana pun juga kan keluarga ya gitu. Ya pastilah setiap keluarga punya cerita. Setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan, ya harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya. Ya apalagi kan Ressa kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Ressa kemarin juga itu, aku sempat tanya Ressa enaknya gimana, Ressa maunya seperti apa gitu. Nah, Ressa nggak mau apa-apa, Ressa cuman mau pengakuan aja. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya, itu aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja. Diwanti-wanti sekali sama Dena, dan memang aku diminta Dena untuk mendampingi dia, menemani dia pada pertemuan tanggal 19 Maret 2026 antara Dena dengan Ressa. Apapun itu ya alhamdulillahnya Ressanya tetap alhamdulillah mau bertemu dan sudah terrealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Jadi kita buka puasa bersama. Di situ ada kakaknya Ressa, perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Ressa udah sampai duluan, terus nggak lama Ressa nyampe, terus aku, kemudian Dena gitu. Itu pas Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Ressa udah nangis. Ressa langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang sampai dia biar gitu nangisnya yang wah udah kayak gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless dan kita tuh semua diem, cuma ngeliat dia gitu. Dan saat itu yang ada di situ kalau Kak Intan belum datang ya, jadi cuman aku, Kak Sheila, si Ressa sama Dena kan. Itu bener-bener
indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya. Terus Resa ngambil tangan Dena, maaf ya aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Temuan mereka itu Masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Jadi Resa pegang tangan Dena terus nyium. Memang ini pertemuan ini Dena itu memang mengkhususkan untuk pertemuan ruang antara ibu dan anaknya dulu gitu. Karena kan ada penjelasan-penjelasan yang pengen Resa tanyakan dan juga Dena ingin menjelaskan banyak hal juga gitu. Jadi memang ini ruangnya memang untuk ibu dan anaknya dulu gitu. Namun ya alhamdulillah lah gitu, pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Aku ngerasa Dena juga full support gitu terhadap anaknya. Jadi Resa kayak sekarang melangkah ke depan dengan lembaran yang baru, hidup yang baru, masing-masing saling support. Ayo mau gimana? Dena juga ibaratnya tuh memberikan semangat lah buat Resa gitu. Intinya kemarin tuh Resa cuman berharap semuanya beres, semuanya clear gitu. Resanya maunya begitu. Apalagi Dena gitu. Dena juga sangat berharap sekali kan semua itu baik-baik saja, clear everythingnya. Ya nggak ada yang begini-beginilah gitu. Nguras energi kan semuanya juga. Gitu. Ini kan semuanya pengen membuka lembaran baru gitu ya. Jadi ke depan ya pasti seorang ibu kan pengen anaknya punya punya kehidupan yang baik gitu ke depannya. Jadi Dena bilang, ayo nang semangat gitu. Kamu apa? Mau ada planning apa gitu. Terus dia cerita lah gitu. Ya ceritanya aku nggak bisa ceritain gitu. Itu cita-citanya Resa, biar nanti Dena aja yang ngomong.